Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Feng Zunze dan sisanya langsung tercengang setelah mendengar kata-kata Ziyan. Mereka melihat cara jinak Ratu Semut Iblis menelan batu yang dikabarkan akan jauh dahsyat dan hati mereka tampaknya telah memahami sesuatu. Mata mereka menatap Ziyan dengan cara yang aneh sebelum berbicara dengan lembut, "Aku yang dulu benar-benar memiliki penglihatan yang mengerikan." Tidak disangka bahwa gadis kecil ini juga seseorang yang menyembunyikan keterampilannya. Xiaoyan tersenyum. Dia jauh lebih baik dibandingkan dengan kejutan yang Feng Zunze dan yang lainnya hadapi. Identitas Ziyan adalah sesuatu yang sudah dia ketahui dengan jelas. Naga kuno ruang hampa dikenal untuk memerintah tertinggi di antara semua binatang. Tekanan yang berasal dari garis keturunan memang memiliki semacam penghadangan yang tidak diketahui terhadap binatang ajaib peringkat rendah ini. Karena Ziyan, suasana tegang awalnya tiba-tiba menjadi rileks. Tubuh Xiaoyan bergerak dan dia muncul dengan jarak pendek dari Ziyan. Matanya ingin tahu apa yang dinamakan Ratu Semut Iblis menelan batu. Ratu Semut berwarna emas gelap. Ada 8 kulit bawang seperti sayap di punggungnya. Mulutnya yang besar telah menggerigi gigi tajam yang menyebabkan seseorang merasakan kedinginan di dalam hati seseorang. Jika seseorang digigit oleh benda ini, kemungkinan dia akan berakhir dengan takdir yang menyedihkan. Sementara Xiaoyan mengamati Ratu Semut Iblis menelan batu ini, yang terakhir juga tampaknya telah merasakannya. 8 sayapnya mengepak sedikit karena mengungkapkan mulut besar ganas yang ditutupi dengan gigi tajam ke arah Xiaoyan. Tidak perlu takut, tangan kecil Ziyan menepuk Ratu Semut. Hanya kemudian yang terakhir merasa sedikit lebih aman. Namun, mata itu masih berisi kilatan sengit ketika melihat ke arah Xiaoyan. Semacam ini binatang ajaib sangat ganas dan brutal. Jika bukan karena itu ditekan oleh kekuatan naga Ziyan, kemungkinan itu akan menjadi kekerasan dan melukai seseorang. Hal ini tahu di mana aula jiwa berada. Feng Zunze juga melayang. Dia berbicara dengan sukacita setelah melirik Ratu Semut. "Ya." Ziyan mengangguk. Setelah itu, dia melirik Xiaoyan dan berkata, "Haruskah kita bergerak sekarang?" Xiaoyan merenung sejenak. Dia bertukar pandang dengan Feng Zunze sebelum mengangguk. Kecepatan dihargai dalam pertempuran. Mereka sudah menjelajahi hutan ini untuk jangka waktu tertentu. Jika mereka terus berhenti, mereka akan cepat atau lambat ditemukan oleh mereka dari aula jiwa. "Ikuti aku." Ziyan mulai bergerak setelah melihat situasi ini. Dia memimpin dalam bergegas menuju pegunungan yang diserap oleh kabut dingin. Xiaoyan dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Kali ini, kecepatan kelompok Xiaoyan jelas telah meningkat secara signifikan dengan Ratu Semut Iblis menelan batu memimpin mereka. Selain itu, perhatian mereka tidak perlu dialihkan untuk menemukan jalan mereka. Oleh karena itu, setelah kurang dari setengah jam, mereka telah menjelajah jauh ke dalam perut gunung. Diam. Ziyan, yang memimpin jalan melalui hutan yang tertutup kabut dingin di depan, tiba-tiba berhenti. Dia diindikasikan untuk kelompok Xiaoyan untuk tidak membuat kebisingan. Meskipun kelompok Xiaoyan merasakan ketidakpastian ketika mereka melihat ini, mereka masih tetap diam ketika mereka diberitahu. Mata mereka dengan hati-hati menyapu mereka. Setelah semua orang menjadi tenang, Ratu Semut di punggung Ziyan tiba-tiba memancarkan gelombang sonik yang sedikit aneh. Setelah itu, gelombang sonik ini menyebar seperti riak. Blang blang blang. Beberapa detik setelah gelombang sonik ini dipancarkan,
Kelompok Xiao yang menemukan banyak sosok hitam jatuh dari kabut dingin di sekitarnya. Setelah itu, mereka mendarat di rumput kuning yang layu. Tubuh mereka ditutupi dengan semut berwarna hitam. Semut-semut ini menggigit leher mereka dengan kuat, benar-benar menghalangi suara mereka. Mata seluruh kelompok menoleh, hanya untuk terkejut menemukan bahwa sosok hitam ini benar-benar ukuran telapak burung hitam kecil. Ukuran burung-burung ini sangat kecil dan mereka tersembunyi di dalam kabut dingin. Bahkan dengan persepsi Xiao Yan, dia belum pernah menemukan mereka. Ini adalah mata aula jiwa. Selama ada aktivitas, mereka akan menggunakan gelombang suara untuk mengirim informasi. Jika kita tidak sepenuhnya menghilangkannya, jejak kita akan ditangkap oleh aula jiwa. Ziyan menjelaskan kepada kelompok Xiao Yan. Xiao Yan dan yang lainnya tanpa sadar mengeluarkan keringat dingin ketika mereka mendengar ini. Aula jiwa ini memang aneh. Mereka benar-benar menata benda-benda kecil ini menjadi mata mereka. Bagaimana bisa orang biasa mengharapkan ini? Jika bukan karena Ratu Semut yang memimpin mereka kali ini, kemungkinan bahwa aula jiwa sudah membuat jebakan bagi mereka untuk melompat saat mereka tiba di gedung cabang. Burung-burung komunikasi di dekatnya telah diam-diam dibuang oleh batu menelan semut demon. Tidak perlu khawatir. Selain itu, aula jiwa berjarak dekat. Kalian semua harus berhati-hati, Ziyan berbicara lembut. Hati kelompok Xiao yang menegang setelah mendengar kata-katanya. Doki mulai diam-diam beredar di dalam tubuh mereka saat mereka bersiap untuk menangani semua situasi yang tiba-tiba kapan saja. Setelah menyelesaikan mata tersembunyi dari aula jiwa, Ziyan sekali lagi memimpin jalan. Mereka terus melintang melalui pegunungan dengan cara ini selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum akhirnya berhenti. Setelah itu, dia menghela nafas pelan dan berbisik, "Kami telah tiba." Langkah kaki Xiao yang tiba-tiba menjadi lebih cepat ketika dia mendengar ini. Baru kemudian dia menemukan bahwa kabut di sini benar-benar menjadi lebih tipis untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Tempat di mana mereka saat ini berada adalah lereng yang sangat tinggi dan curam. Di ujung lereng ini ada lembah besar dengan keempat sisinya menghadap ke pegunungan. Bagian dalam lembah adalah aula hitam setinggi 1000 kaki. Itu seperti binatang buas prasejarah, cahaya yang menyebarkan aura menakutkan yang mendinginkan hati seseorang di dalam kegelapan. Ini adalah aula jiwa ya. Xiao Yan tanpa sadar menghirup nafas udara dingin saat dia melihat gedung yang sangat besar di dalam lembah. Aula jiwa ini benar-benar mampu menciptakan hal yang sangat besar di dalam hutan pegunungan yang terpencil ini. Mereka memang cukup kuat. Feng Zunze dan sisanya juga berjalan dari belakang Xiao Yan. Mereka melirik ke aula hitam besar di dalam lembah dan kegembiraan melonjak ke mata mereka. Pada saat yang sama, beberapa keseriusan juga muncul di dalamnya. Selanjutnya, itu akan menjadi waktu di mana mereka benar-benar bertempur. Tunggu, penghalang spasial telah ditempatkan di tempat ini. Xiao Yan secara bertahap memulihkan ketenangannya. Tiba-tiba dia menemukan bahwa langit di atas lembah yang jaraknya agak jauh memiliki beberapa distorsi. Dia segera mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, "Tinggalkan penghalang spasial bagi aku. Aku sanggup merobeknya tanpa mengingatkan mereka di dalamnya," Ziyan berkata. "Ketua Feng, bisakah kamu merasakan seberapa banyak elit Dozuns hadir di dalam aula besar ini?" Xiao Yan mengangguk sedikit sebelum menoleh dan bertanya pada Feng Zunze. Feng Zunze menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membukanya dan dengan lembut berkata, "Informasi itu benar. Aku merasakan 5 aura tersembunyi. Jelas, mereka semua adalah ahli kelas Dozun. Aku juga merasakan lebih dari 10 Dozongs.
Ada juga beberapa aura yang bahkan lebih lemah. Hati Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini. 5 Dozens. Linek ini mungkin sangat kuat tetapi mereka setidaknya mampu mengatasinya. Ketika penghalang ruang terbuka, pertama kami akan melepaskan beberapa batu iblis menelan semut ke dalamnya dan menggigit semua orang itu sampai mati. Cara bersemangat Ziyan di samping menyebabkan Xiaoyan dan sisanya menjadi terdiam. Dia benar-benar monster kecil. 5 Dozens. Kami berempat hampir tidak bisa memblokir mereka. Xiaoyan akan mengambil kesempatan untuk memasuki aula jiwa dan menemukan Yao Chen. Bawa dia pergi segera setelah kami menemukannya. Kami tidak bisa tinggal lama. Tidak ada yang bisa menjamin apakah aula jiwa akan memiliki bala bantuan yang cepat. Feng Zunze berbicara dengan suara yang dalam. Kamu tidak hanya dapat memblokirnya begitu kamu memasukkan ini. Xiaoyan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan boneka setan langit muncul di sampingnya. Badan emas gelapnya tidak mudah ditemukan di bawah penutup kabut. Ini, boneka kelas Douzun. Feng Zunze dan Taijian Zunze mengalami perubahan dalam ekspresi mereka ketika mereka melihat boneka setan langit. Hati mereka sangat terguncang. Sulit untuk membayangkan bahwa kekuatan di sekitar Xiaoyan benar-benar menjadi besar selama 1 tahun plus waktu ini. Baiklah, dengan boneka ini, kita akan dapat sepenuhnya menunda 5 Dozens dari aula jiwa. Masalah menemukan Yao Chen akan diserahkan kepada kamu. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia mengangguk. Setelah itu, dia mengangkat dagunya ke arah Ziyan. Yang terakhir mengangguk dengan sadar. Dia maju 2 langkah. Cahaya ungu berlama-lama di jarinya saat dia dengan lembut menekannya di ruang yang terdistorsi, memotong sebuah pintu besar 10 kaki yang luas. Dia mendorong dengan tangannya dan sepah diam-diam berubah menjadi ketiadaan. Sebuah pintu spasial tak terlihat muncul di depan mata kelompok Xiaoyan. Pergi. Ratu semut di bahu Ziyan sekali lagi memancarkan gelombang sonik yang aneh setelah pintu spasial dibuka. Segera, kelompok Xiaoyan mendengar suara menyeret yang ditransmisikan. Setelah itu, kulit di kepala mereka menjadi mati rasa ketika mereka melihat semut hitam padat berkerumun dari hutan seperti air banjir. Akhirnya, mereka melonjak melewati kelompok Xiaoyan dan bergegas ke pintu spasial. Di bawah naungan kabut dingin, gelombang semut hitam mengikuti lereng dan dengan cepat bergegas menuju aula hitam besar di dalam lembah. Menyerang. Terlepas dari betapa menakutkannya aula jiwa, kami akan melakukan pertunjukan yang baik dari menyambar makanan dari mulut harimau kali ini. Xiaoyan tertawa ketika dia melihat gelombang pasang naik ke lembah. Dia tiba-tiba berdiri. Aura tajam perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah ke penghalang spasial. Operasi penyelamatan yang dia siapkan selama bertahun-tahun akhirnya benar-benar dimulai pada saat ini. Ada kotak besar di dalam aula hitam besar itu. Ribuan kaki pilar batu besar berwarna hitam berdiri di alun-alun sambil tampil mendukung langit. Pilar batu ditutupi dengan simbol-simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Banyak rantai hitam gelap diperpanjang dari pilar-pilar batu. Mereka menyeberang dan menggarisbawahi bagian tengah alun-alun. Ujung rantai logam ini memiliki banyak gugus cahaya lemah yang menggantung di atas mereka. Di dalam mereka secara mengejutkan ada beberapa tubuh spiritual yang ilusif dengan ekspresi yang menyakitkan. Wilayah tengah alun-alun ini adalah platform yang berada sekitar 100 kaki dari tanah. Lingkungan platform memiliki 4 pilar batu besar. 4 rantai hitam tebal kencang berkelok-kelok seperti ular. Ujung dari 4 rantai itu adalah gugus cahaya yang sangat intens. Ada jiwa tua yang duduk dengan mata tertutup di dalam gugus cahaya. Dari kelihatannya, dia mengejutkan Yao Lao,
yang telah jatuh ke tangan Aula Jiwa. Pada saat ini, 4 rantai hitam aneh berlama-lama di atas kaki Yao Lao seperti pohon anggur. Itu menyebabkan dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Keheningan yang mematikan dan keanehan menutupi seluruh kotak ini. Tempat ini benar-benar penuh dengan kerapatan gelap dan aroma yang mematikan. Keheningan ini berlanjut selama beberapa waktu sebelum Yao Lao di peron tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini, jejak aura yang sangat familiar telah muncul dalam inderanya. Munculnya aura ini secara langsung menyebabkan Yao Lao menjadi tercengang. Sesaat kemudian, dia menghirup nafas dalam-dalam dan perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata yang telah kering untuk waktu yang lama, memiliki kelembapan yang melonjak pada saat ini. Ketika dia pergi saat itu, aura ini masih seperti seorang pemuda yang lembut yang membutuhkan perlindungannya. Sekarang, bagaimanapun, aura ini sudah berkembang sedemikian rupa. Elang muda saat itu akhirnya melambung ke langit saat ini. Suara gemetar pelan muncul di lembah gunung yang tenang. Suatu aliran hitam mengalir menuruni lereng. Kecepatan alirannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, itu sudah mendekati lingkungan aula besar yang ada di lembah gunung. Orang bisa melihat beberapa sosok hitam duduk di beberapa pilar batu di sekitar aula hitam besar. Angka-angka ini bertahan dalam kabut hitam. Aura hitam yang tebal menyebar saat tertelan dan meludah. Saat aliran dengan cepat mendekat, sosok manusia yang benar-benar terbungkus dalam kabut hitam tiba-tiba mengeluarkan teriakan kaget. Kabut hitam berkibar dan menunjukkan wajah yang agak pucat. Dia mengerutkan kening dan melihat hal-hal hitam gelap yang menyebar seperti air hitam jarak yang cukup dekat. Dia awalnya terkejut sebelum horor melonjak ke matanya. Dia buru-buru berdiri dan berteriak dengan keras, "Hati-hati! Itu adalah semut iblis menelan batu. Bagaimana hal-hal ini bisa masuk ke sini?" Tangisan keras yang tiba-tiba terdengar langsung memecah kesunyian lembah. Lebih dari selusin sosok kabut hitam buru-buru bangkit. Ekspresi mereka tercengang saat mereka melihat gelombang semut hitam yang dengan cepat melonjak. Bunyikan peringatan. Sosok hitam berteriak dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, gelombang sonik yang tajam dipancarkan dari mulutnya. Setelah itu, dengan cepat ditransmisikan ke aula besar yang tampak seperti binatang prasejarah raksasa. Swosh swosh swosh. Peringatan ini yang baru saja dipancarkan ketika cukup banyak tokoh hitam terus bergegas keluar dari aula besar. Ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat semut yang datang dari segala arah. Semua orang, kita akan menyerang bersama dan menghilangkan semua hal ini. Jangan ganggu sisa tetua yang terhormat. Seorang pria berpakaian hitam, yang tampaknya memiliki posisi yang cukup tinggi, mengerutkan kening dan melihat pasang semut di bawah. Setelah itu, dia berteriak dengan suara yang dalam. Dipahami, pelindung Liu. Ratusan sosok hitam yang berkumpul di bawah menanggapi dalam ision setelah mendengar ini. Segera, banyak kabut hitam aneh melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, dengan cepat menyebar ke arah semut. Zing, zing. Kabut putih meletus dari tubuh banyak semut iblis menelan batu ketika mereka melakukan kontak. Segera, itu dengan cepat terkikis oleh kabut hitam. Namun, angka-angka di semut benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun kabut hitam itu padat, masih sulit untuk memblokir semut yang menyerang momentum. Kerutan dari orang berpakaian hitam di langit, yang disebut pelindung Liu, menjadi bahkan erat. Lembah ini memiliki penghalang ruang yang ditempatkan oleh tetua yang terhormat. Bagaimana bisa hal-hal ini masuk? Apa yang terjadi? Mengapa ada kegiatan hebat seperti itu? Sementara pelindung Liu mengerutkan kening, beberapa sosok hitam bergegas keluar dari dalam aula besar.
Mereka baru saja mengajukan pertanyaan ketika mereka melihat semut iblis menelan batu melonjak dari semua arah. Ekspresi mereka segera berubah. Semut iblis menelan batu. Bagaimana mereka menerobos masuk? Seorang pria yang tampak gelap dan serius merajut alisnya. Matanya tiba-tiba menyapu lembah ini dan kegelisahan tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia menangis dengan suara yang dalam, ada yang salah, semua orang menjadi blaar. Dia belum selesai berbicara ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Tiba-tiba, api yang kejam membentuk bekas tangan tak terlihat yang dengan paksa menghancurkannya menjadi sekelompok daging. Serangan musuh. Serangan musuh. Dalam sekejap, seseorang telah berubah menjadi sekelompok tumpukan daging yang buram. Pasangan pelindung aula jiwa itu baru pulih beberapa saat kemudian dari perubahan mendadak seperti itu. Ekspresi kaget segera melonjak ke wajah mereka. Ceritan tajam terdengar di dalam lembah. Zing, zing. Ceritan baru saja terdengar ketika aura pedang yang tajam tiba-tiba bergegas turun dari langit. Setelah itu, mereka menembak melalui dua pelindung aula jiwa dengan kecepatan seperti petir dan membawa teriakan tajam. Aura pedang juga menebas beberapa pilar batu di luar aula besar. Blaar. Aura pedang yang tajam baru saja jatuh ketika ruang menjadi sedikit terdistorsi. Segera, beberapa tokoh perlahan muncul di depan banyak ahli dari aula jiwa. Setelah itu, aura besar dan kuat meletus tanpa ditahan pada saat ini. Blaar. 4 ahli Douzun meletus pada saat bersamaan. Aura langsung menyebabkan pasir dan batu terbang di dalam lembah. Tekanan kuat menyebar dari langit dan menyebabkan ekspresi beberapa ahli dari aula jiwa berubah secara drastis. Haha, kamu bajingan dari aula jiwa. Sudah saatnya kamu membayar utang kamu hari ini. Tawa keras terdengar di langit. Segera, sepasang angin yang sangat besar dan kuat bergegas turun dari langit. Setelah itu, mereka dengan paksa menghempaskan selusin ahli dari aula jiwa ke dalam tanah. Kekuatan menakutkan telah menghancurkan mereka semua pada saat itu sampai mereka berhamburan ke angin. Haha, jawab. Beberapa tokoh bergegas turun dari langit. Mereka seperti harimau memasuki kawanan domba. Bahkan para pelindung itu, yang biasanya bertindak tinggi dan kuat, hanya bisa tergesa-gesa mundur karena kaget menghadapi serigala dan harimau ini seperti kelompok yang ganas. Mereka tidak pernah menduga bahwa akan ada seseorang yang cukup berani untuk mengambil inisiatif dalam menyerang aula jiwa mereka. Kamu berani menimbulkan masalah di aula jiwa aku. Apakah kamu mencari kematian? Tangisan terus-menerus yang bergema di atas lembah akhirnya menarik perhatian para tetua yang terhormat di aula. Segera, raungan marah terdengar. Segera setelah itu, 5 sosok, yang ditutupi dengan aura pembunuh, bergegas keluar dari dalam aula besar. Mata mereka menyapu tempat sebelum akhirnya berhenti di Xiaolian. Xiaolian, kamu belum mati. Xiaolian tanpa sadar mengangkat kepalanya setelah mendengar suara yang familiar ini. Dia melihat 5 sosok di langit. Api ungu coklat melonjak keluar dari tangannya dan dia meraih seorang ahli dari aula jiwa sebelum membakarnya menjadi kosong. Setelah itu, dia tertawa pingsan. Iblis tua Mugu, itu tidak terduga bahwa kamu juga di sini. Kamu datang untuk Yao Chen, kan? Harus dikatakan bahwa keberanian kelompok kamu benar-benar tanpa batas. Kamu benar-benar berani merebut seseorang dari aula jiwa aku. Ini pertama kalinya aku yang lama bertemu dengan yang seperti itu setelah menjadi ketua terhormat. Seorang pria berpakaian hitam mengangkat gepeng di atas kepalanya dan berbicara dengan suara gelap. Dari penampilan-penampilannya, dia adalah tetua Mugu. Hehehe, tidak disangka ada orang yang akrab. Feng Zunze, kamu benar-benar tidak menyerah.
Seorang berpakaian hitam Do Zun tiba-tiba tertawa dalam cara yang gelap dan dingin di samping tetua Mugu. Feng Zunze tertawa kecil setelah mendengar ini. Dia melirik antipasang yang sudah melonjak ke aula besar sebelum menoleh ke Xiao Yang dan berkata, "Masuk dan temukan Yao Chen. Kami akan menunda mereka." "Iya nih." Xiao Yang mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke aula besar. "Kamu benar-benar berani secara acak mengisi daya di aula jiwa aku. Kamu mencari kematian." 5 dozens dari aula jiwa di langit segera berteriak dengan dingin setelah melihat ini. Dozun langsung melemparkan kabut hitam yang luas dan kuat. Kabut ini hanya seperti ular hitam yang mendesing melalui langit dan bergegas menuju Xiao Yang. "Pergi." Sosok Feng Zunze muncul di samping Xiao Yan. Dia mengepalkan tangan dan angin liar tiba-tiba muncul. Setelah itu, dengan paksa menghancurkan kabut hitam yang megah. Dia berteriak dengan suara yang dalam. "Hari ini, sebagian kecil dari kami akan melihat apakah grup kamu memiliki kualifikasi ini." Pasangan Dozens tertawa dengan marah. Setelah itu, mereka bergegas dengan cepat. Salah satu dari mereka dipisahkan dari yang lain dan dia bertabrakan dengan Feng Zunze sambil membawa aura pembunuhan yang tajam di sekujur tubuhnya. Kedua pihak segera meletus menjadi pertempuran panas yang berapi-api. Tubuh Xiao Yang pindah setelah melihat ini. Setelah itu, dia bergegas menuruni udara. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat bergegas menuju aula besar. Tepat ketika itu akan memasuki pintu besar, ruang di depan mereka menggeliat dan seorang pria tua dengan jubah berwarna ungu pucat muncul di depan mereka tanpa ekspresi apapun. "Kamu adalah Xiao Yan. Apakah kamu masih ingat diri yang mulia ini?" Pria tua berpakaian ungu itu memandang Xiao Yang dengan ekspresi tanpa ekspresi dan bertanya. Xiao Yang menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan perasaan familiar dari pihak lain. "Kamu adalah bajingan tua yang telah dihancurkan oleh kekuatan spiritual 2 kali." Xiao Yang tersenyum saat dia akhirnya ingat. Ketika kekuatan spiritualnya telah 2 kali tiba di aula jiwa setelah menembus kelasnya, ia ditemukan oleh orang tua ini dan diusir dari aula oleh yang terakhir. "Aku yang lama telah meremehkanmu. Dalam beberapa tahun kamu benar-benar telah dilatih sampai tingkat 9 bintang Dozong. Sangat disayangkan namun, kamu telah datang ke aula jiwa untuk merebut seseorang. Sudah ditakdirkan bahwa kamu akan selamanya dimakamkan di sini." Ekspresi pria tua berpakaian ungu berubah gelap dan dingin. Suaranya baru saja terdengar ketika lengan bajunya tiba-tiba berkibar. Langkahnya dengan cepat mengambil 2 langkah mundur dan api ungu coklat melonjak keluar dari telapak tangannya. Doki dalam tubuhnya tiba-tiba tergagap tanpa ditahan saat ini. Blaar. Xiao Yang tidak langsung menarik kali ini. Angin paling tajam yang diiringi oleh api 3000 teratai ungu coklat dengan kejam bertabrakan dengan telapak tangan itu dari kain ungu Dozun. Angin yang menakutkan menyapu saat keduanya bertabrakan. Itu mengguncang beberapa penjaga aula jiwa di dekatnya sampai mereka berubah menjadi ketiadaan. Pilar batu besar itu juga memiliki banyak garis retak di atasnya. Gemerincing, gemerincing. Meskipun Xiao Yang telah mengedarkan doki dalam tubuhnya secara maksimal dan dia bahkan memiliki 3000 api terbakar, dia masih berakhir mengambil lebih dari 10 langkah kembali sebelum menstabilkan tubuhnya. Alisnya dirajut. Seorang elit Dozun memang kuat. Dibandingkan dengan cemberut Xiao Yan, ekspresi ungu berpakaian Dozun sangat jelek. Ada guncangan samar di matanya. Ketika kekuatan spiritual Xiao Yang telah diam-diam menyelinap ke aula jiwa untuk pertama kalinya saat itu, semua yang perlu dilakukan Dozun adalah memikirkannya dan kekuatan spiritualnya telah tersebar. Pada kedua kalinya,
dia perlu mengungkapkan dirinya dan menyerang untuk menghancurkan kekuatan spiritual itu. Namun, pada ketiga kalinya ini, Xiaoyan benar-benar dapat mengandalkan kekuatan Douzong miliknya sendiri untuk melawan telapak tangannya tanpa terluka. Semacam ini melonjak seperti transformasi menyebabkan ketakutan samar untuk tanpa sadar melonjak di dalam hatinya. Betapapun hebatnya kamu, tempat ini akan menjadi tempat kamu mati hari ini. Niat membara melonjak di dalam mata ungu berpakaian Douzong saat ia menghirup napas dalam-dalam udara. Xiaoyan mampu menerima satu serangan olehnya, tetapi dia tidak percaya bahwa mantan akan benar-benar dapat melarikan diri dari tangannya. Pikiran ini melintas di jantung Douzong berpakaian ungu saat tubuhnya bergerak. Setelah itu, dia berubah menjadi petir yang sekali lagi bergegas menuju Xiaoyan. Tepat ketika tubuhnya baru saja bergerak, sosok emas gelap turun dari langit seperti menara logam. Ini mendarat di depan Xiaoyan dan memblokir serangan Douzong berwarna ungu ini. Lawanmu bukan aku, itu dia. Xiaoyan menghadapi Douzong berpakaian ungu dan tersenyum. Cahaya perak berkilat di bawah kakinya saat dia langsung mengambil kesempatan untuk menyelinap ke bagian dalam aula besar. Ungu berpakaian Douzong ingin memblokir dia, tetapi boneka setan langit di depannya menyebabkan dia takut terganggu. Dengan segera, dia berteriak dengan marah. Pelindung aula jiwa, hentikan bocah itu. Aku tidak peduli jika dia mati atau hidup. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.